Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, Mas Nila Devi, SPD MPD, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hipotesis dan metode penelitian. Baiklah, untuk memasuki materi, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Nur Amira Ifadah Harahat. Selanjutnya ada Ade Pirlo, Khairiyatun Nafizah, Kanifa Intan Yunia, Miftahur Rahmi, Nadia Adila Fitri, Radiatun Mardiah, dan yang terakhir adalah Sukma Rabbani. Nah, materi yang pertama yaitu mengenai pengertian hipotesis yang akan disampaikan oleh Khairiyatun Nafizah. Kepada Fiza, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Khairiyatun Nafiza dari kelompok penyaji akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pengertian hipotesis. Hipotesis merupakan sebuah jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji kembali kebenarannya itu dengan melalui penelitian ilmiah. Sehubungan dengan penelitian, Tuqman tahun 1999 menyatakan bahwa tanpa adanya hipotesis, tak akan ada progres dalam wawasan atau pengertian ilmiah dalam pengumpulan fakta empiris. Selanjutnya, host. Lanjut, syarat-syarat hipotesis. Bohr dan Gall dalam buku Arifunto tahun 2006 halaman 73 mengajukan adanya persyaratan untuk hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dirumuskan dengan singkat tetapi jelas. Nah, harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik atau khusus dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. Nah, harus dapat diuji secara empiris maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Yang kedua, hipotesis harus dengan nyata menunjukkan adanya hubungan antara dua atau lebih variabel. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti itu harus setidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Nah, kedua variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel terikat. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel terikat, dua variabel bebas. Yang ketiga, hipotesis harus didukung oleh teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli atau hasil penelitian yang relevan. Nah, di sini ada dua jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama yaitu ada hipotesis kerja atau disebut dengan hipotesis alternatif yang disingkat dengan HA atau H1. Hipotesis kerja ini menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y atau adanya perbedaan antara dua kelompok. Yang kedua ada namanya hipotesis nol atau H0. Hipotesis nol ini sering juga disebut dengan hipotesis statistik, yaitu diuji dengan perhitungan statistik. Hipotesis nol menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, pemberian nama hipotesis nol atau hipotesis nihil dapat dimengerti dengan mudah karena tidak ada perbedaan antara dua variabel. Dengan kata lain, selisih variabel pertama dengan variabel kedua adalah nol atau nihil. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Khairiyatun Nafizah. Pembacaan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sukma Rabbani. Kepada Sukma, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menyampaikan materi mengenai bentuk-bentuk hipotesis. Bentuk yang pertama yaitu hipotesis deskriptif. Hipotesis ini dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap masalah deskriptif yang berhubungan dengan variabel tunggal. Contohnya, kita meneliti apakah sebuah merek minuman soda mengandung alkohol. Maka kita membuat rumusan masalah dulu, apakah benar sebuah merek minuman soda mengandung alkohol. Maka dari itu, hipotesis penelitiannya
H0-nya, sebuah merek minuman soda mengandung alkohol, sedangkan H1-nya atau hipotesis kerjanya, sebuah merek minuman soda tidak mengandung alkohol. Lalu yang kedua, hipotesis komparatif. Hipotesis ini dapat diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan perbandingan atau komparasi antara dua variabel penelitian. Misalnya kita meneliti apakah ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. Maka kita akan membuat rumusan masalahnya dulu, adakah perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogik dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B? Maka dari itu hipotesis penelitiannya, H0-nya tidak ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. Sedangkan H1-nya ada perbedaan hasil belajar antara metode pembelajaran pedagogi dan metode pembelajaran konvensional pada siswa kelas 6 sekolah B. Lalu bentuk yang ketiga yaitu hipotesis asosiatif, di mana diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara dua variabel penelitian. Contohnya kita akan meneliti apakah ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B, maka rumusan masalahnya, adakah hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan di toko B? Lalu dengan itu hipotesis nolnya tidak ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B. Sedangkan hipotesis alternatifnya ada hubungan musim panen tembakau di desa A dengan jumlah penjualan toko B. Lalu bentuk yang keempat yaitu hipotesis kausal, di mana diartikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang mempertanyakan pengaruh faktor prediktor terhadap variabel respon. Contohnya kita akan meneliti apakah KB hormonal ada pengaruh terhadap kejadian kanker leher rahim. Maka rumusan masalah yang kita buat adalah, adakah pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim? Maka dari itu, hipotesis penelitiannya, H0-nya tidak ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Sedangkan hipotesis 1 atau hipotesis alternatifnya, ada pengaruh KB hormonal terhadap kejadian kanker leher rahim. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sukma Rabbani. Pembacaan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kanifa Intan Yunia. Kepada Kanifa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang rumusan hipotesis. Menurut Narbuko tahun 2013, hipotesis dapat bersumber dari pengalaman-pengalaman praktek, teori-teori, kesan-kesan hasil diskusi, pembahasan-pembahasan dalam perpustakaan, dan sebagainya. Merumuskan hipotesis sebenarnya tidak ada aturan umum. Namun, hipotesis dapat dikatakan baik apabila memenuhi 4 buah kriteria, yaitu yang pertama, 3 buah kriteria, yaitu yang pertama, hipotesis hendaknya menyatakan rumusan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian yang kedua, hipotesis hendaknya dirumuskan secara jelas, singkat, dan padat. Yang ketiga, hipotesis hendaknya dirumuskan disertai dengan alasan atau dasar-dasar teoritik dan dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Hipotesis penelitian sebelum diuji secara statistik harus terlebih dahulu ditulis dalam bahasa matematika yang disebut dengan hipotesis statistik. Ketut tahun 2002 menyebutkan hipotesis statistik adalah dugaan tentang parameter suatu populasi. Hipotesis statistik terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu hipotesis nihil atau nul dan hipotesis alternatif. Hipotesis nul atau hipotesis nihil adalah hipotesis yang menyatakan ketidakadanya hubungan antara variabel. Contohnya, tidak ada hubungan antara nilai matematika dengan nilai IPA. Kemudian hipotesis alternatif atau hipotesis kerja adalah hipotesis yang menyatakan hubungan antara variabel. Kemudian materi selanjutnya itu tentang rumusan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian disebut juga masalah penelitian
diartikan sebagai suatu rumusan eh, rumusan masalah yang harus peneliti harus rumusan mempertanyakan suatu fenomena, baik fenomena mandiri maupun yang saling terkait antara fenomena dengan lainnya, baik sebagai penyebab maupun akibat. Terdapat tiga bentuk rumusan masalah, yaitu yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah suatu rumusan masalah yang mengandung penelitian adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh. Contohnya, bagaimanakah iklim kerja atau suasana kerja pada organisasi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu rumusan masalah kooperatif. Adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk membandingkan antara konteks sosial atau domain satu dengan yang lain. Contohnya, apakah kriteria bank syariah berkah berbeda dengan bank syariah halal? Kemudian yang ketiga yaitu rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang memadu peneliti untuk mengkonstruksi hubungan antara situasi sosial atau domain satu dengan lainnya. Contohnya yaitu rumusan masalah asosiatif dibagi menjadi tiga, yaitu hubungan simetris, yaitu hubungan suatu gejala yang muncul bersamaan sehingga bukan merupakan hubungan sebab akibat atau integratif. Kemudian hubungan yang kedua yaitu hubungan kausal, adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Kemudian yang ketiga yaitu hubungan reciprocal atau interaktif, adalah hubungan yang saling mengetahui. Dalam penelitian kualitatif, hubungan yang diamati atau ditemukan adalah hubungan yang bersifat reciprocal atau interaktif, yaitu contohnya bagaimanakah model kepemimpinan dan subversi yang dijalankan dalam organisasi tersebut. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kanifah Intan Yunia. Pembacaan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Nadia Adila Fitri. Kepada Nadia dipersilakan.
Bella, mohon maaf teman-teman karena Nadia ada terkendala jaringan, maka pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Miftahur Rahmi. Kepada Miftah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Diadakan untuk membuktikan suatu kebenaran dengan cara tertentu dan sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan suatu metode penelitian dibutuhkan cara atau pelaksanaan kegiatan yang tepat sesuai aturan yang ada dan harus paham mengenai metode penelitian yang baik dan benar. Selanjutnya itu jenis penelitian. 1. Penelitian berdasarkan jenis dan analisisnya. Yang pertama yaitu ada penelitian kuantitatif, adalah pendekatan terhadap kajian empiris untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik dari naratif. Yang kedua yaitu ada penelitian kualitatif, yaitu bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai suatu fenomena, serta menemukan atau mengonstruksi suatu teori terkait suatu fenomena. Yang ketiga yaitu penelitian gabungan, merupakan jenis penelitian dengan mengkombinasikan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Baiklah, hanya sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nadia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Miftahur Rahmi. Kepada Miftah dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penelitian berdasarkan metode atau teknik yang digunakan. Yang pertama ada penelitian sejarah atau historis, yaitu penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu. Sumber datanya ada primer, yaitu orang yang terlibat langsung dalam kejadian, dan sumber dokumentasi. Tujuannya adalah untuk merekonstruksi kejadian-kejadian pada masa lalu secara sistematis dan aktif. Contohnya, studi rekonstruksi pengajaran ejaan di Amerika Serikat selama 50 tahun terakhir. Yang kedua ada penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dalam populasi tersebut. Contohnya, penelitian mengenai tingkatan prestasi belajar siswa di sekolah SMA SD Negeri 1 Padang. Yang ketiga, ada penelitian ex post facto. Penelitian ex post facto merupakan penelitian dilakukan untuk meneliti peristiwa yang terjadi yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menimbulkan kejadian tersebut. Jadi, data-data dan data-data yang diambil sesuai dengan fakta yang terjadi. Keempat, ada penelitian eksperimen, adalah penelitian yang berusaha untuk mengkaji variabel tertentu dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Jadi contohnya adalah penelitian untuk membandingkan hasil belajar matematika siswa di kelas unggul dengan kelas biasa pada penggunaan model pembelajaran Cochrane. Yang kelima ada penelitian naturalistik, yaitu penelitian yang disebut dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi optik alami sebagai lawannya dalam penelitian tersebut. Dan yang keenam, ada policy research, itu merupakan suatu proses penelitian yang dilakukan pada analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkonstruksikan kepada pembuatan keputusan untuk bertindak secara praktis. Kemudian yang ke-7, itu ada action research, itu merupakan penelitian tindakan yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat ditingkatkan. Contohnya penggunaan metode jigsaw dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Kemudian ada penelitian evaluasi, itu untuk membuat keputusan. Kemudian next moderator.
Kemudian ada penelitian berdasarkan tujuan. Yang pertama ada basic research atau penelitian dasar. Itu penelitian yang diperuntukkan untuk pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori-teori atau menekankan teori-teori yang baru. Kemudian yang kedua ada applied research atau penelitian terapan. Itu merupakan jenis penelitian yang hasilnya dapat secara langsung diterapkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Dan penelitian evaluatif itu merupakan bagian dari penelitian terapan, namun tujuannya adalah dari waktu itu. Tujuannya adalah untuk menyelidiki pola dan peruntukan pertumbuhan atau perkembangan suatu hal sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada penelitian kasus dan penelitian lapangan, itu memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan yang dipermasalahkan. Kemudian ada penelitian korelasi, itu adalah pertujuan untuk hubungan antara dua gejala atau lebih berdasarkan koefisien korelasinya. Dan penelitian kausal kooperatif itu bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan sebab akibat terjadinya suatu fenomena, penyebab gejala yang diselidiki dapat dilakukan dengan cara berdasarkan pengamatan atau akibat dari faktor yang memungkinkan terjadinya penyebab melalui data tertentu. Dan penelitian tindakan itu bertujuan untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan baru atau cara pendekatan dulu untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir adalah penelitian eksperimental, itu merupakan penelitian dengan melakukan percobaan terhadap kelompok eksperimen. Kepada tiap kelompok eksperimen akan diperlakukan di kondisi tertentu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Miftahur Rahmi. Pembacaan materi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi. Yang pertama adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Yang kedua, ada penelitian komparatif. Penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang bersifat membandingkan. Variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dengan penelitian ini, maka akan dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala. Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian berdasarkan jenis data. Yang pertama adalah penelitian primer. Penelitian primer membutuhkan atau mengumpulkan data dari sumber pertama yang biasanya diperoleh dengan menggunakan metode kuesioner atau metode wawancara. Yang termasuk dalam kategori ini adalah studi kasus, riset eksperimental. Penelitian selanjutnya yaitu penelitian sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data atau informasi yang menggunakan studi kepustakaan yang biasanya digunakan oleh para peneliti yang menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dari suatu lembaga survei, perpustakaan, atau lembaga-lembaga negara yang memiliki pustaka data yang update. Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian berdasarkan tempat atau latar. Yang pertama adalah penelitian laboratorium.
Penelitian laboratorium ini biasanya dilakukan dalam bidang ilmu eksakta, misalnya penelitian kedokteran, elektro, sipil, biologi, dan lain-lain. Yang kedua, penelitian lapangan. Penelitian lapangan biasanya dilakukan oleh ilmuwan sosial dan ekonomi, di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu dan objek tertentu. Selanjutnya adalah penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan biasanya melakukan kajian terhadap literatur, penelitian yang dilaksanakan sebelumnya, jurnal dan sumber-sumber lainnya yang ada di perpustakaan. Lanjut, Kanifah. Jenis penelitian selanjutnya ada penelitian rekayasa. Penelitian rekayasa adalah penelitian yang menerapkan ilmu pengetahuan menjadi suatu rancangan guna mendapatkan kinerja sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Rancangan tersebut merupakan sintesis unsur-unsur rancangan yang dipadukan dengan metode ilmiah menjadi suatu model yang memenuhi spesifikasi tertentu. Penelitian berawal dari menentukan spesifikasi rancangan yang memenuhi spesifikasi yang ditentukan, memilih alternatif yang terbaik, dan membuktikan bahwa rancangan yang dipilih dapat memenuhi persyaratan. Jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian berdasarkan bidang yang diteliti. Yang pertama ada penelitian sosial. Penelitian sosial adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang sosial seperti ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Yang kedua, penelitian eksakta. Penelitian eksakta adalah penelitian yang secara khusus meneliti bidang eksakta seperti kimia, fisika, dan sebagainya. Dan jenis penelitian selanjutnya adalah penelitian berdasarkan keilmiahannya. Yang pertama adalah penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah adalah penelitian yang dalam pelaksanaannya menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Artinya, pokok pikiran yang dikemukakan disimpulkan melalui satu prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang meyakinkan. Yang kedua, penelitian non-ilmiah. Penelitian non-ilmiah adalah penelitian yang dalam pelaksanaannya tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah yang ilmiah. Jenis penelitian yang terakhir adalah penelitian berdasarkan bidang atau ilmu garapannya. Yang pertama, penelitian bisnis. Penelitian bisnis adalah penelitian yang dilaksanakan bidang bisnis, seperti contohnya yaitu penelitian tentang akunting, keuangan, manajemen, dan pemasaran yang dilaksanakan dalam bidang komunikasi. Contohnya pada penelitian komunikasi massa, komunikasi bisnis, kehumasan, dan periklanan. Tiga, penelitian hukum, yakni yang dilaksanakan dalam bidang hukum, contohnya penelitian tentang hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, dan hukum internasional. Yang keempat, penelitian pertanian, yang dilaksanakan dalam bidang pertanian, contohnya tentang agrobisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Dan yang terakhir adalah penelitian ekonomi, yang dilaksanakan dalam bidang ekonomi, contohnya ekonomi mikro, ekonomi makro, dan ekonomi pembangunan. Baiklah, sampai sini materi yang dapat saya sampaikan. Pembacaan materi selanjutnya akan disampaikan. Baik, materi selanjutnya adalah populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi adalah keseluruhan dari kelompok yang diambil datanya. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Objeknya dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, dan sikap hidup. Menurut Margono tahun 2017, populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruangan lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data. Jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama dengan banyaknya manusia. Menurut Margono, populasi dibagi menjadi dua, yaitu populasi teoritis dan populasi tersedia. Populasi teoritis yang artinya yang batasannya telah ditentukan secara kualitatif, sedangkan populasi tersedia adalah yang secara kualitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan tepat. Selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang memiliki karakter yang sama dengan populasi. Sampel merupakan perwakilan atau bagian dari sebuah populasi yang telah dihilangkan dengan metode tertentu. Pengertian sampel menurut para ahli, yakni Ari Kunto tahun 2019 menyatakan bahwa sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Sedangkan menurut
Sujeroweni 2015, sampel adalah sebagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sampel juga diambil dari populasi yang benar-benar mewakili dan valid, yaitu dapat mengukur sesuatu yang harus diukurnya. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah kegiatan mengambil sebagian dari populasi yang akan diteliti dengan cara tertentu. Ini dapat dipertanggungjawabkan supaya sebagian yang diambil mewakili ciri populasinya. Dalam penelitian sampling, kesimpulan didasarkan atas hasil penelitian sampel sebagai data perkiraan. Kemudian kesimpulan dibuat mengenai karakteristik populasi dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan kemungkinan. Tujuan pengambilan sampling adalah untuk memperoleh gambaran deskriptif tentang karakteristik unit observasi yang termasuk di dalam sampel, dan untuk melakukan generalisasi serta memperkirakan parameter populasi. Sekian materi dari saya, selanjutnya saya kembali pada moderator. Baik, terima kasih kepada Adi Pirlo. Pembacaan materi selanjutnya kepada Saudari Radiatun Mardia. Kepada dia dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penyampaian materi yaitu macam-macam teknik sampling. Teknik sampling ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, probability sampling atau sampel acak. Merupakan metode pengambilan sampel dengan cara random atau acak. Dengan menggunakan cara pengambilan sampel ini, seluruh anggota populasi diasumsikan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel penelitian. Kemudian metode ini nama yaitu systematic random sampling. Merupakan cara menggunakan metode pengambilan acak sistematis, yaitu menggunakan interval dalam memilih sampel penelitian. Misalnya, sebuah penelitian membutuhkan 10 sampel dari 100 orang, maka jumlah kelompok intervalnya 100/10 atau 10. Kemudian responden dibagi ke dalam masing-masing kelompok dan diambil secara acak setiap kelompoknya. Yang kedua yaitu simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan metode ini dapat memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi. Cara pengambilannya yaitu dengan menggunakan nomor undian. Selanjutnya, yang ketiga yaitu cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasarkan area. Merupakan teknik sampel secara kelompok. Pengambilan sampel dengan metode ini dilakukan berdasarkan pada kelompok atau area tertentu. Sehingga tujuan dari metode cluster random sampling yaitu untuk meneliti mengenai suatu hal pada bagian-bagian. Yang keempat yaitu stratified tingkat, yaitu mengambil sampel berdasarkan tingkatan tertentu. Misalnya penelitian tentang motivasi kerja pada manajer tingkat bawah, manajer tingkat menengah, dan manajer tingkat atas. Proses pengacakan diambil dari masing-masing kelompok tersebut. Lalu yang kelima yaitu multi-stage sampling atau teknik pengambilan sampel acak bertingkat. Pengambilan sampel multitahap adalah proses perpindahan dari sampel yang luas ke sampel yang sempit dengan menggunakan proses langkah demi langkah. Tujuan utama dari sampel yang terkonsentrasi di beberapa wilayah geografis. Lanjut moderator. Yang kedua yaitu non-probability sampling. Merupakan teknik sampling yang memberikan kesempatan atau peluang yang tidak sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih sebagai sampel. Metode ini
ini juga terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu pengambilan sampel kebetulan. Metode ini disebut sampel tanpa sengaja. Peneliti akan mengambil sampel yang kebetulan ia temukan saat itu. Metode penelitian ini sangat cocok untuk meneliti jenis kasus penyakit langka yang sampelnya sulit untuk ditemukan. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel purposive, yaitu teknik atau metode sampel yang cukup sering digunakan. Metode ini menggunakan kriteria yang dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Kriteria pemilihan ini terbagi menjadi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Kriteria inklusi merupakan kriteria sampel yang diinginkan oleh peneliti berdasarkan tujuan penelitian, sedangkan kriteria eksklusi merupakan kriteria khusus yang menyebabkan calon responden yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan dari kelompok penelitian. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel bola salju atau snowball sampling. Merupakan teknik atau metode pengambilan sampel berdasarkan korespondensi atau wawancara. Teknik atau metode ini mengambil informasi dari sampel pertama agar bisa mendapatkan sampel berikutnya. Demikian secara terus-menerus hingga seluruh kebutuhan sampel penelitian dapat terpenuhi. Teknik pengambilan sampel snowball ini sangat cocok untuk digunakan penelitian mengenai hal-hal sensitif dan membutuhkan privasi tingkat tinggi. Misalnya tentang penelitian penderita HIV. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel kuota. Teknik atau metode kuota sampling yaitu mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya yaitu teknik sampel jenuh. Teknik sampel jenuh merupakan penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel dan dengan syarat populasi yang ada kurang dari 30 orang. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Raditya Mardiah. Dengan berakhirnya pembacaan materi dari dia tadi, berakhir pula penyampaian materi dari kelompok kami. Selanjutnya, sesi penambahan materi. Apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika ada, mohon raise hand. Sekali lagi, apakah ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika ada, mohon raise hand. Baiklah, karena tidak ada dari teman-teman yang ingin menambahkan materi, sampai sinilah materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi kami pada hari ini, silahkan ditanyakan di forum diskusi pada e-learning. Saya sebagai moderator, mewakili kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya diberikan kepada kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.